Susi Pujiastuti sindir Luhut, katanya kemarin terkendali. Jakarta, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menyindir Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Sindiran tersebut terkait kontradiksi pernyataan Menko Luhut terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Dalam konferensi pers terhadap PPKM darurat beberapa waktu lalu, Luhut menegaskan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia sangat terkendali. Namun, Luhut justru mengatakan bahwa COVID-19 varian Delta tidak mudah dikendalikan. Dia juga memohon kepada semua pihak untuk memahami situasi yang terjadi di Indonesia saat ini, bahwa varian Delta ini varian yang tidak mudah dikendalikan, kata dia saat konferensi pers virtual Kamis 15 Juli 2021 ya. Susi Pujiastuti lantas mencuitkan tweet sindiran kepada Luhut melalui Twitter akun resminya miliknya. Susi Pujiastuti katanya kemarin terkendali, singkat padat. Itu tulis Pujiastuti kemarin ya. Cuitan Susi mendapat banyak respon dari warganet. Meskipun singkat, tweet milik Susi Air tersebut mendapat 5.200 retweet, 1.300 quote tweets dan 11.700 like. Musisi jenius sekaligus YouTuber Reza Arab pun mengomentari cuitan Bu Susi. Bu, tulis akun Yorbay. Bu, hati-hati di luar ada tukang bakso jemput ibu nanti. Coba cek di luar, katanya takut ada. Kalau ada masuk lagi ke dalam rumah terus kunci. Tulis akun Naufal Budiman ya. Namanya juga pandemi, Bu, susah buat diprediksi. Mungkin hari ini terkendali tapi besok bisa saja tidak terkendali. Dan mungkin lusa lepas kendali. Bismillah. Komisaris Antam atau minimal 50 lot Antam juga boleh. Tulis Lanang Rineksa ya. Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan permintaan khusus kepada wartawan dan media dalam konferensi pers PPKM darurat pada hari Kamis 15 Juli kemarin ya. Dia meminta kepada media tidak membuat berita-berita yang kontradiksi dan tidak benar. Jadi saya mohon kita tidak usah berpolemik membuat berita-berita. Skema Dapen PNS Pai As Yugo yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dengan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Sementara dengan skema fully funded, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay THP yang jumlahnya lebih besar. Sehingga yang pensiunan yang diterima jumlahnya akan lebih besar dari skema saat ini. Skema fully funded selain diambil dari persentase THP, pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Kedepan sistem ini diubah fully funded, PNS akan bayar iuran sebesar persentase dari THP, bukan gaji, sehingga uang pensiun akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem Pai As Yugo, kata Bima. Skema Dapen PNS saat ini, kata Bima, membuat pembayaran iuran PNS sangat kecil karena dari gaji pokok, sehingga saat pensiun mendapatkan tunjangan hari tua sekaligus yang jumlahnya dinilai tidak mencukupi. Menteri Pan-RB periode tahun 2016 sampai tahun 2018 Asman Abnur, sebelum lengser dari jabatannya, sempat mengatakan salah satu negara yang bisa menjadi tolak ukur dalam melaksanakan skema pensiun fully funded adalah Korea Selatan. Menurut Asman, negara ginseng tersebut memberlakukan dana pensiun sebesar 20% dari gaji pokok, di mana 10% dibayar pemberi kerja dan 10% sisanya dibayar oleh PNS. Skema ini dianggap lebih baik dalam memberikan dana pensiun. Sebagai contoh, uang pensiun yang diterima PNS Korea Selatan mencapai $4.000 per bulan, sementara uang pensiun yang diterima $350 per bulan. Tapi catat, mereka bukan memotong gaji, tapi masing-masing pemberi kerja dan pemberi kerja membayar iuran.
Akumulasi Karena semua total menyindir yang ya, dicadangkan Luhut, akan dikembalikan karena dia saat membuat pensiun, suatu ujarnya statement mengutip bahwa CNN Indonesia kala katanya itu. kemarin Dengan mudah skema dikendalikan. fully funded Memang ini, bukan sebelumnya, tidak hari mungkin sebelumnya, pensiunan yang diterima Luhut bin PNS lebih besar. Sarpanjaitan memang mengatakan Bahkan, catatan Kemenpan cukup RB keras pegawai pernyataannya eselon I bahwa di kementerian yang bisa bilang mendapatkan pensiunan hingga Rp 20 juta per bulan. COVID-19 di Indonesia tidak bisa dikendalikan datang ke saya. Namun hari berikutnya muncul sebuah statement dari Luhut bin Sarpanjaitan bahwa varian COVID-19 varian Delta ini sulit untuk dikendalikan. Jadi Ibu Susi Pujiastuti ini nge-tweet di Twitter berkomentar ya, katanya kemarin terkendali, katanya singkat, padat dan menohok ya. Jadi sehingga itu menjadi trending di Twitter ya. Namun sebaliknya kita sebagai masyarakat Indonesia berharap Menteri Luhut bin Sarpanjaitan ini terus berupaya agar bisa meredakan penularan COVID-19 di Indonesia ya. Mudah-mudahan segera berlalu sehingga masyarakat dan kita semua bisa beraktivitas seperti sedia kala dan lancar ya, sehingga ekonomi kita juga lancar dan kita mudah dapat rezeki ya. Kita sama-sama berdoa seperti itu. Baik, terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak. Ikuti terus dengan tekan tombol subscribe.